Halo semua, kembali lagi di Jaring Movie. Kali ini kami akan menceritakan tentang seorang pegawai biasa yang diselingkuhi oleh pacarnya dengan sahabat baiknya. Ternyata dia mempunyai sebuah kemampuan khusus yang sangat berguna untuk menghabisi nyawa orang lain, namun dia tidak menyadarinya. Sampai akhirnya dia direkrut dan dilatih oleh sebuah organisasi rahasia. Kira-kira bagaimanakah perjalanan hidup pria ini? Sebelum kita masuk ke alur cerita filmnya, aku mau minta tolong nih buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya. Terima kasih. Gue sakit perut tau, pengen berak. You serious? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Shut the fuck up! Film dimulai dengan seorang manajer konsultan bernama Wesley Gibson. Dia merasa lelah karena harus berakting untuk menyukai atasannya yang bernama Janice di saat hari ulang tahunnya hanya untuk membuatnya tidak tersinggung. Keesokan harinya, Wesley terbangun karena pacarnya selalu mengeluh tentang tempat tinggal mereka yang terlalu dekat dengan rel kereta, dan hal itu sangatlah mengganggunya. Namun menurut Wesley, hal itu malah yang membuatnya tenang dari ocehan pacarnya itu. Tak lama kemudian, Wesley mulai bekerja seperti biasa. Atasannya Janice selalu memaksanya untuk menyelesaikan setumpukan laporan dengan cepat, dan itu membuatnya terkena panic attack. Beberapa hari kemudian, saat Wesley sedang membeli obat, dia merasa kalau dia sedang diikuti oleh seorang pria. Tapi tiba-tiba saja Wesley dikejutkan oleh seorang wanita bernama Fox. Fox bilang kalau dia mengenal ayah Wesley. Awalnya Wesley tidak peduli karena ayahnya sudah menghilang sejak lama. Fox pun langsung memberitahu kalau ayahnya Wesley adalah seorang pembunuh bayaran terhebat, tapi dia telah terbunuh kemarin malam dan pembunuhnya ada di belakangnya sekarang. Lalu pertempuran pun terjadi. Akhirnya, mereka berdua berhasil melepaskan diri dari kejaran pria itu. Mereka juga sempat menjadi perhatian karena kondisi mobil mereka yang rusak parah dan Wesley pun pingsan karena syok saat itu. Keesokan harinya, Wesley sadar di sebuah gedung dengan beberapa orang. Namun tiba-tiba, seorang pria bernama Sloan memintanya untuk menembak sayap dari lalat yang berterbangan. Wesley bahkan diancam dengan pistol oleh seorang pria yang dijuluki Gunsmith jika dia tidak menembak lalat itu. Wesley pun langsung terkena panic attack, tapi tiba-tiba saja waktu seperti melambat. Tak lama, Sloan memberitahu Wesley kalau dia berhasil menembak sayap dari alat itu. Sloan juga memberitahu kalau apa yang dialami Wesley bukanlah panic attack. Itu adalah sebuah kemampuan khusus yang diturunkan oleh ayahnya. Sloan juga memberitahu kalau ayahnya adalah bagian dari mereka dalam organisasi fraternity. Dan yang mengajarnya semalam adalah pembunuh ayahnya bernama Cross. Sloan mengajak Wesley supaya bergabung bersama mereka untuk balas dendam.
Sloan bahkan memberikan uang yang berada di rekening ayahnya kepada dirinya, namun Wesley menganggap kalau mereka gila dan ia pun pergi dari sana. You stay away from me, please. You let me through? Keesokan harinya, Wesley menganggap kalau apa yang dilaluinya kemarin hanyalah sebuah mimpi sampai dia menemukan pistol yang dibawanya. Dia pun langsung mengecek rekening miliknya dan ada banyak uang di sana. Wesley pun sangat bahagia saat bekerja karena memiliki banyak uang. Drop your money. Tak lama, Janice mulai meremehkan Wesley seperti biasa. Namun Wesley akhirnya lepas kendali dan mulai melawan Janice. Shut the fuck up! Setelah itu, Wesley langsung meninggalkan kantor itu, namun sebelum Wesley pergi, dia memukul Barry yang selalu memanfaatkannya. That's great, bro. Who's the man? Wesley langsung menemui Fox untuk bergabung dengan Fraternity, dan Fox membawanya ke tempat rahasia mereka yang menyamar sebagai sebuah pabrik tekstil. Wesley pun diantar untuk menemui Sloan dan yang lainnya. Tak lama, Sloan menyuruh Fox dan seorang pria yang disebut Repairman untuk melatihnya. Kemudian latihan untuk Wesley pun dimulai. Yes, I'm sure. We're up. What do you repair? A lifetime of bad habits. Okay. Pertama, dia dilatih oleh Repairman untuk menahan tekanan dari interogasi. Namun Wesley pingsan dengan sangat cepat karena tidak pernah dipukul seumur hidupnya. Bah, lemah kali Kak Wesley. Begitu sadar, dia dilatih kembali oleh Butcher yang mengajarinya pertarungan jarak dekat. Pussy. I'm not a pussy. You're a pussy. Come on, I'm not a pussy! Akhirnya, Wesley berakhir di ruang pengobatan Fraternity. Di sana, dia bertemu dengan orang Rusia yang sangat menyukai tikus. Dia memberitahu Wesley kalau tikus akan berkumpul jika dia menyebarkan selai kacang. Keesokan harinya, pelatihannya pun dimulai kembali. Namun kali ini, dia tidak pingsan sampai akhirnya dia latihan menembak. Sloan memberitahu Wesley kalau dengan latihan mereka akan bisa membelokkan arah peluru. Let your instincts guide you. Setelah itu, waktunya pelatihan fisik bersama Fox di mana mereka parkur di atas kereta. Namun Wesley menghantam dinding saat latihan dan berakhir di ruang perawatan lagi. God, I feel kind of good. Wesley pun bertemu dengan si orang Rusia dan orang itu memperlihatkan kalau tikus-tikus ini bisa membawa sebuah bom dan menjadi sangat berbahaya. Watch. Plastic explosive and peanut butter. 3, 2, 1. Keesokan harinya, Fox melatih Wesley untuk menangkap sebuah shuttle yang sangat cepat di sebuah mesin tekstil. Namun setelah sekali mencoba, Wesley menganggap kalau itu adalah hal yang tidak berguna. Setelah itu, Fox langsung melatih Wesley dengan cara yang sangat brutal. Tapi hal itu sangat efektif untuk Wesley. Dari saat itu, Wesley menjalani sebuah pelatihannya dengan sangat serius dan dia bahkan belajar tentang pembunuhan dari file misi para seniornya di Fraternity. Akhirnya, Wesley berhasil menjalani semua latihannya dan bahkan mengalahkan semua mentornya, kecuali untuk latihan membelokkan peluru. Kemudian, Fox berdiri di antara Wesley dan targetnya. Hal itu ternyata sangat efektif karena Wesley berhasil membelokkan peluru dan mengenai target. Akhirnya, Wesley pun diangkat sebagai anggota resmi dari Fraternity. Karena sudah diangkat sebagai anggota dari Fraternity, Sloan mengajak Wesley ke mesin tenun takdir,
Mesin itu bisa menghasilkan sebuah kain yang memiliki sebuah kode di dalamnya. Dan kode itu menunjukkan nama dari orang-orang yang akan membahayakan dunia. Akhirnya, Sloan menyerahkan misi pertama untuk Wesley karena Wesley belum siap untuk melawan Cross bersama mereka. Setelah itu, Wesley pun berhasil menyelesaikan berbagai misi lainnya bersama Fox. Dia bahkan membalas pacarnya yang selingkuh bersama Barry dengan cara yang sangat savage. Wesley? He's the man. Tak lama kemudian, Wesley bertemu dengan Cross dan Wesley langsung mengejarnya. Namun Wesley dikagetkan oleh si orang Rusia dan ia pun langsung menembaknya. Beberapa saat kemudian, Gunsmith dan Repairman sampai di sana. Tapi Cross langsung menembak Wesley dan membuatnya tak sadarkan diri. Singkat cerita, Wesley pun sadar di ruang pemulihan, namun si orang Rusia yang sedang ditolong oleh Fox dan Repairman tidak bisa selamat. Setelah itu, Wesley langsung berhasil melacak dari mana Cross mendapatkan peluru khususnya dan melaporkannya ke Sloan. Wesley merasa kalau Cross sengaja membiarkan dirinya dilacak oleh Wesley. Dan akhirnya Sloan memberikan misi untuk mengakhiri nyawa Cross ke Wesley. Setelah Wesley pergi, Sloan langsung memberikan misi ke Fox untuk menghabisi Wesley. Beberapa saat kemudian, Wesley langsung menemui pembuat peluru milik Cross yang bernama Peckwarsky. Namun berakhir dengan dirinya yang ditodong oleh Peckwarsky. Untungnya, dia diselamatkan oleh Fox. Wesley pun akhirnya berhasil memaksa Peckwarsky untuk mengatur sebuah pertemuan dengan Cross. Tak lama, Wesley dan Fox bersiap untuk menjebak Cross. Namun Cross mengetahui keberadaan mereka dan lari ke sebuah kereta. Wesley pun berhasil masuk ke kereta itu, namun Fox tertinggal. Sehingga Fox mengejar mereka menggunakan mobil. Di dalam kereta, Wesley pun langsung mencari Cross dengan memeriksa semua penumpang, namun dirinya berhasil ditahan oleh Cross. Untungnya, Fox berhasil menyelamatkannya dengan menembak ke arah Cross. Dan tak lama kemudian, Fox berhasil masuk ke kereta dengan menerbangkan mobilnya ke arah kereta itu. Namun saat kereta memasuki terowongan, sisa mobil Fox pun hancur tertabrak dan ada bagian mobil yang menghancurkan roda kereta. Saat kereta keluar terowongan, sang masinis kereta menarik rem darurat karena guncangan itu. Tapi keputusannya itu membuat sebagian badan kereta jatuh ke jurang dan Wesley juga hampir ikut terjatuh. Tapi anehnya, Cross malah menyelamatkannya. Karena melihat ada kesempatan, Wesley pun akhirnya menembak Cross. Namun setelah itu, gerbong tempat Wesley berada juga ikut terjatuh. Melihat Cross tidak berdaya, Wesley langsung ingin menghabisi Cross. Namun Cross sempat memberitahu kalau sebenarnya Wesley adalah anaknya dan semua yang dikatakan Fraternity adalah kebohongan. Awalnya Wesley tidak mempercayainya, namun Fox memberitahunya kalau itu adalah kebenaran. Dia merekrut Wesley karena Wesley adalah satu-satunya orang yang tidak akan Cross sakiti. Dan sebelum Fox menembak mereka, Wesley berhasil melarikan diri. Wesley langsung menyembuhkan diri di tempat rahasia ayahnya, dan dia baru mengetahui kalau selama ini ayahnya tinggal sangat dekat dengannya dan selalu mengawasinya. Wesley pun menyadari kalau Peckwarsky ada di sana. Peckwarsky memberitahu kalau selama ini Cross selalu menjaganya.
Karena sejak Cross mengkhianati Fraternity, Sloan selalu mencari Wesley dan Cross tidak ingin Wesley bergabung dengan Fraternity. Ternyata Cross mengkhianati Fraternity karena dia menemukan kain yang berisikan kode kalau Sloan adalah seorang target. Dia juga mengetahui kalau Sloan mulai memanipulasi targetnya untuk keuntungan dirinya sendiri. Kemudian Sloan menjadikan Cross yang sudah tahu semuanya sebagai target untuk dihabisi. Akhirnya Wesley menemukan sebuah ruangan rahasia di tempat Cross yang berisikan peralatan dan rencana untuk menyerang Fraternity dengan menggunakan tikus. Melihat hal itu, Wesley berencana untuk balas dendam. Well, I'm the perfect weapon. Keesokan harinya, Wesley kembali ke Fraternity dan menabrak pintu depan dengan truk yang berisikan banyak tikus. Tak lama, pasukan tikus itu pun meledak dan menghabisi banyak anggota Fraternity. Memanfaatkan kesempatan itu, Wesley langsung masuk dan mulai menghabisi semua orang di sana. Di lantai pertama, Wesley berhasil mengalahkan banyak orang dan bahkan menghabisi Repairman. Dan di lantai kedua, dia harus berhadapan dengan Butcher yang sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Akhirnya, Wesley berhasil mengalahkan Butcher dan berhasil ke tempat selanjutnya. Namun dia dikepung oleh Fox, Gunsmith, Sloan, dan beberapa orang lain. Karena tersudut, Wesley mengatakan alasan kenapa Cross mengkhianati Fraternity dan Sloan adalah seorang target. Akhirnya, Sloan mengaku yang sebenarnya dan bilang kalau semua orang di ruangan itu adalah target yang sudah ditentukan oleh mesin takdir. Kemudian Sloan pun menantang mereka semua untuk memilih akan mengikuti tradisi dan menghabisi diri mereka sendiri atau bergabung bersamanya dan menghabisi Wesley. Awalnya Gunsmith ingin berpihak ke Sloan, namun Fox yang tetap memegang prinsip Fraternity langsung menembak dengan peluru yang mengitari ruangan dan menghabisi hampir semua orang di sana termasuk dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, Sloan menghilang dari sana. Beberapa hari setelahnya, Wesley sedang bekerja seperti sebelumnya. Tiba-tiba, Sloan menghampirinya, tapi ternyata itu bukanlah Wesley. This is not me. Oh, fuck. Tiba-tiba saja ada peluru yang menembus kepala Sloan dan ternyata yang menembak peluru itu adalah Wesley yang berada di tempat persembunyian ayahnya. This is me taking control from the fraternity. From cheating girlfriends and sack of shit best friends. This is me taking back control of my life. What the fuck have you done lately? Dan film pun selesai.